Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il sulasi mazid. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli tanpa huruf tambahan. Adapun sulasi mazid merupakan fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli ditambah dengan beberapa huruf tambahan. Ada yang ditambah dengan 1 huruf, ada yang 2 huruf, dan maksimal 3 huruf. Ya. Jadi ada sulasi mazid biharfin dengan 1 huruf, ada yang sulasi mazid biharfain atau tambahan 2 huruf, atau sulasi mazid bisalah satu ahruf dengan tambahan 3 huruf. Baik, sekarang kita bahas sulasi mazid. Ya. Jadi sulasi mazid ini sebetulnya adalah sulasi mujarrad yang ditambahkan huruf tambahan. Contohnya apa? Contohnya misalkan alima. Kita menemukan dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, di situ ada kata ta'allama dan 'allama. Ta'allama artinya adalah mempelajari, ya. Sebaik-baiknya adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kita bisa melihat bahwasanya baik alima, allama, dan ta'allama tersusun dari 3 huruf, ya, ain, lam, dan mim. Bedanya kalau allama ada tambahan huruf lamnya menjadi tasydid allama, dan ta'allama ada tambahan apanya? Huruf ta di depan dan huruf lamnya 2 menjadi tasydid ta'allama. Nah, ini salah satu contoh sulasi mazid yang asalnya adalah dari sulasi mujarrad. Dan memang semua sulasi mazid asalnya adalah sulasi mujarrad yang ditambahkan huruf zaidah, huruf tambahan. Contohnya alima artinya mengetahui, menjadi alama, mempelajari, mengajarkan, dan ta'alama, mempelajari. Ya. Akan tetapi kita tidak bisa sembarangan merubah fi'il sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid. Artinya misalkan kita katakan alima kan bisa alama, bisa ta'alama. Maka tidak semua kata bisa kita gunakan, bisa kita rubah menjadi wazan fa'ala dan fa'ala. Contohnya misalkan sami'a. Sami'a tidak bisa kita dengan sembarangan kita rubah ke samma'a dan tasamma. Karena kalau kita lihat kamus, kita lihat atau kita tanya orang Arab, kalau sami'a ini perubahannya hanya ke samma aja. Yang lazim digunakan dalam percakapan orang Arab hanya yang samma. Samma'a yusami'u, tasmi'. Tasmi' itu artinya memperdengarkan. Tapi kalau tasamma ini jarang digunakan oleh mereka. Artinya ini bersifat sama'i, ya. Jadi kalau untuk mengetahui suatu mujarrad berubah ke sulasi mazid apa saja, kita harus melihat apa? Melihat kamus. Karena tidak semua kata bisa kita rubah ke wazan-wazan sulasi mazid. Ada satu kata, ada sulasi mujarrad yang hanya kedua mazid saja. Ada sulasi mujarrad yang hanya ke 1 atau 3 saja. Ada juga sulasi mujarrad yang tidak memiliki bentuk sulasi mazid. Ya. Artinya sifatnya sama'i. Kita harus lihat pada kamus apakah sulasi mujarrad tersebut memiliki bentuk sulasi mazid atau tidak. Paham tuh? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Sulasi mazid seperti yang saya jelaskan di awal, ada yang dengan huruf tambahan 1 huruf, ada yang dengan tambahan 2 huruf, dan ada yang dengan huruf tambahan 3 huruf. Dan wazannya seluruhnya ada berapa? Dengan tambahan 1 huruf ada 3, dengan tambahan 2 huruf ada 5, dengan tambahan 3 huruf ada 4. Jadi totalnya berapa? 12, ya. Tapi dari 12 wazan sulasi mazid ini hanya 8 saja yang penting. Artinya ini yang setidaknya wajib dihafal oleh para pemula, ya. Ini 3 dari sulasi mazid biharfin, kemudian 4, ya, 4 dari sulasi mazid biharfain, ya. Ini sampai ini. Kemudian 1 dari sulasi mazid bisalah satu huruf dengan 3 huruf. Kenapa? Karena yang bentuknya seperti ini, yang ada huruf ilatnya, ya. Yang ada huruf ilatnya, yang ada wawunya, kemudian seperti ini langsung tasydid, kan. Ada alifnya, ada wawunya. Ini bentuk yang rumit. Artinya untuk pemula boleh
abaikan dulu. Kita fokus pada kata yang paling sering ditemukan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi kita fokus pada 3 sulasi mazid biharfin, 4 ya sulasi mazid biharfain, dan 1 sulasi mazid bisalas biharfin. Taib, sekarang kita baca bareng-bareng rumus sulasi mazid, baik yang 1 huruf, 2 huruf ataupun 3 huruf. Ya, ada 3 wazan sulasi mazid biharfin. Ya, mari kita baca bareng-bareng. Fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, dan af'ala yuf'ilu. Berarti kalau ini huruf ziyadahnya apa? Ain ya, jadi ain fi'ilnya ada 2 sehingga menjadi tasydid. Fa'ala yufa'ilu. Kalau fa'ala yufa'ilu tambahannya alif ya. Jadi setelah fa ada huruf alifnya. Kalau af'ala yufi'ilu tambahannya adalah hamzah ya. Yang ini huruf ziyadahnya di ainnya, ini alif setelah fa, dan ini adalah hamzah sebelum fa ya. Ini wazan atau rumus sulasi mazid biharfin. Dan ini disebut juga dengan rubai. Tapi jangan terkecoh dengan istilah rubai mujarrad dan rubai mazid. Rubai di sini maksudnya ini kalau kita hitung hurufnya semuanya ada 4. 1 2 3 4. Fa, alif, ain, lam. Hamzah, fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Jadi disebut juga dengan rubai. Apa contoh mauzun yang masuk sulasi mazid biharfin? Yang wazannya fa'ala yufa'ilu. Contohnya tadi apa? Allama ya? Allama yu'alimu. Yang artinya apa? Mengajarkan. Kemudian yang fa'ala yufa'ilu contohnya apa? Jahada yujahidu. Artinya apa? Jahada berjihad ya, berjihad atau berjuang. Kemudian af'ala yufilu, contohnya apa? Yang af'ala yufilu. Akroma, artinya apa? Kalau karum artinya telah mulia, kalau akroma memuliakan ya. Akroma yukrimu. Dan memang salah satu fungsi dari sulasi mazid adalah merubah satu fi'il yang awalnya lazim menjadi muta'addi ya. Fi'il yang awalnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Contohnya tadi ya, karuma menjadi akroma. Mulia menjadi memuliakan. Kalau mulia ini lazim. Tapi kalau memuliakan muta'addi ya. Seperti itu. Sebetulnya setiap wazan ini ada kecenderungannya ya, kecenderungannya. Seperti fa'ala yufa'ilu, kecenderungannya adalah untuk perbuatan yang diulang-ulang ya. Kalau qata'a itu memotong, maka qata'a itu memotong-motong ya. Jadi wazan fa'ala yufa'ilu umumnya yang masuk wazan ini untuk perbuatan yang diulang-ulang. Jadi kalau qata'a memotong, qata'a memotong-motong ya. Kemudian fa'ala yufa'ilu, nah ini umum ya. Banyak sekali perbedaan maknanya. Tapi kalau yang af'ala yufilu banyak digunakan untuk merubah dari lazim ke muta'addi ya. Contohnya karuma. Karuma artinya apa? Mulia. Lazim ketika menjadi akroma memuliakan. Kemudian hasuna artinya apa? Baik, telah baik. Telah baik. Kemudian ahsana membaguskan. Ya, ini menjadi muta'addi dari sifat ya. Hasuna baik menjadi ahsana. Yuhsinu ihsanan. Ihsan artinya apa? Berbuat baik ya. Ya. Jadi salah satu fungsi sulasi mazid adalah merubah makna dari yang awalnya sifat menjadi kata kerja, dari yang awalnya lazim menjadi muta'addi, dari yang awalnya maknanya adalah perbuatan yang dikerjakan secara tunggal, ada juga yang berulang-ulang. Tapi karena banyak sekali mana-mana yang melingkupi wazan-wazan ini, untuk pemula kita belum perlu untuk menghafal mana-mananya. Karena kalau untuk pemula sebaiknya ketika kita menemukan sebuah kata langsung cek kamus untuk melihat artinya, seperti itu ya. Ini sulasi mazid biharfin ada 3, ada fa'ala yufa'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, dan af'ala yuf'ilu. Kemudian sulasi mazid biharfain artinya
fiil-fiil yang tersusun dari 3 huruf asli ditambah 2 huruf tambahan. Ya, baik kita baca bareng-bareng. Tafa'ala, yafa'alu, ya. Ini mazidnya 2 huruf, apa aja? Huruf tambahannya. Ta dan ain, ya. Kemudian yang kedua kita baca tafa'ala, yatafa'alu. Huruf tambahannya apa aja? Ta sama alif. Kemudian yang ketiga, ifta'ala, yafta'ilu. Apa huruf ziyadahnya? Alif sama Alif sama ini bukan alif ya. Hamzah. Ingat kaidahnya, kalau alif berharokat namanya hamzah. hamzah. Jadi hamzah dan Ta. ta. Kemudian yang keempat, in fa'ala yanfa'ilu. Huruf ziyadahnya apa? Hamzah dan nun, ya. Dan terakhir, if'alla yaf'allu. Huruf tambahannya adalah hamzah dan lam, ya, lam fi'il. Nah, dari kelima rumus sulasi mazid biharfain, kita hanya perlu menghafal yang pertama 4-nya saja. 4 wazan aja. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, dan infa'ala. Adapun if'ala bisa kita abaikan dulu karena ini rumit tasrifnya dan memang jarang. Lebih banyak sulasi mazid biharfain adalah keempat wazan ini, ya. Seperti itu. Dan terakhir, sulasi mazid bisalah sati ahrufin. Sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, ya. Contohnya apa? Istaf'ala yastaf'ilu, ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Huruf tambahannya ada 3 apa aja? Hamzah, sin, dan ta. Nah, dari keempat wazan sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, hanya satu saja yang penting. Ini yang sering sekali kita temukan dalam Al-Quran atau hadis, ya. Adapun ketiga sisanya ini jarang ditemukan. If'awala yaf'awilu, if'awwala yaf'awilu, dan if'ala yaf'alu ini jarang ditemukan. Oleh karena itu kita harus fokus di sini aja. Jadi ini 3 dari sulasi mazid biharfin, kemudian 4 ya dari sulasi mazid biharfain, dan 1 sulasi mazid bisalah sati ahruf dengan tambahan 3 huruf seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Taib, tadi kita belum mengasih contoh ya untuk biharfain. Contohnya tafa'ala ya tafa'alu. Apa kata yang wazannya tafa'ala ya tafa'alu? Tabassama. Apa di tabassama? Tabassama artinya apa? Tersenyum. Tersenyum, ya. Tabassam, ya. Tabassama ya tabassamu. Kemudian yang kedua, tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya apa? Ta'awana. Ta'awana ya ta'awanu. Artinya apa? Saling tolong menolong. Saling menolong. Dan memang wazan tafa'ala ya tafa'alu sering digunakan untuk perbuatan yang sifatnya saling. Ya. Ta'awana ya ta'awanu. Itu artinya saling menolong. Contohnya apa lagi? Takasaro. Takasaro, saling memperbanyak, ya. Terus apa lagi? Tabadala ada lagi nanti. Saling mengganti. Jadi yang wazannya tafa'ala biasanya maknanya adalah saling, ya. Seperti itu. Dia ta'arofa. Bujangan nih, seneng banget sama ta'arofa, ya. Ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Saling mengenal. Saling mengenal. Santo Mumtaz senyum semuanya nih. Ta'arofa ya ta'arofu, ya, saling mengenal, ya. Karena memang wazan tafa'ala sering digunakan untuk yang maknanya saling. Seperti tahadu, tahabu, ada hadis ya. Tahadu, tahabu. Saling memberilah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kalau bahas cinta, Fauzi senyum, ya. Kita lanjutkan ke iftala. Apa contoh fi'il yang masuk ke iftala? Ijtama. Hah? Ijtama. Ijtama artinya apa? Berkumpul. Berkumpul, ya. Kemudian ihtaroma. Ihtaroma artinya apa? Menghormati, ya. Kemudian yang wazannya infala. Infala yanfailu. Ingkasaro. Apa inkasaro? Pecah. Pecah, ya. Apalagi? Infajaro. Infajaro artinya apa? Terpancar. Terpancar, ya. Taib, ini yang diharfain. Sekarang yang bisalah sati ahrufin.
Istaf'ala yastafilu. Apa contoh fiil yang wazannya istaf'ala? Istaghfaro. Istighfaro yang sering kita dengar ya. Istighfaro artinya apa? Mohon ampun. Meminta ampun. Karena fiil-fiil yang wazannya istaf'ala biasanya maknanya adalah ada memintanya. Istighfaro meminta ampun. Kemudian apa lagi contohnya? Istakmalah. Istamala artinya apa? Menggunakan. Menggunakan ya, seperti itu. Jadi ini 8 ya, 8 wazan sulasi mazid yang wajib kita pelajari ya. Ada fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, istaf'ala yastaf'ilu. Kita hafal 8 wazan ini ditambah 6 wazan sulasi mujarrad, ini cukup. Ini cukup untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik. Meskipun kalau kita ingin sempurna, kita lanjutkan lagi sisanya yang aneh-aneh ini. Ini memang tasrifnya agak sulit ya, karena ada huruf wawunya, ada huruf wawu bertasydidnya, dan ini ada alifnya, seperti itu. Adapun yang normal-normal ini sangat banyak ditemukan di dalam Al-Quran, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan dulu. Setelah ini baru nanti kita akan bahas satu persatu tasrif istilahi dari sulasi mazid 1 huruf, sulasi mazid 2 huruf, dan sulasi mazid 3 huruf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.